Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fandi, kelas 6C Informatika, NIM 105-841-107-119. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ada pada NetEkad, yaitu chapter 2 sampai chapter 4 atau bagian 2 sampai bagian 4 dengan mata kuliah Cyber Security atau sistem keamanan komputer. Di sini saya telah menampilkan materi pada bagian 2, yaitu the state of data. Ini saya telah mentranslate menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Cyber Security bagian 2, pada yang materi pertama itu ada profesional keamanan cyber, paling tepat digambarkan sebagai ahli yang bertanggung jawab atas perlindungan dunia maya. John McSambar adalah salah satu pakar keamanan siber yang awal yang mengembangkan kerangka kerja umum yang disebut McSambar atau CUP keamanan cyber. Ini digunakan sebagai alat saat mengelola perlindungan jaringan, domain, dan internet. Cyber security CUP terlihat seperti Rabik atau CUP. Kemudian ada 3 dimensi keamanan komputer. Yang pertama itu dimensi pertama dari kubus keamanan cyber, yaitu mengidentifikasi tujuan untuk melindungi dunia maya atau dimensi melindungi dunia maya. Tujuan yang diidentifikasikan dalam dimensi pertama adalah prinsip-prinsip dasar. Ketiga prinsip tersebut adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Prinsip-prinsip tersebut memberikan fokus dan memungkinkan pakar keamanan cyber untuk memprioritaskan tindakan saat melindungi sistem jaringan apapun. Kemudian ada dimensi yang kedua dari cyber security, yaitu berfokus pada masalah melindungi semua status data di dunia maya, atau memiliki 3 kemungkinan status, yaitu data dalam perjalanan. Misalnya kita mengirim sebuah pesan ke teman kita, itu terlindungi oleh itu dilindungi. Kemudian data saat istirahat, data dalam penyimpanan. Kemudian ketika kita telah membuat sebuah data dan disimpan di dalam sebuah penyimpanan, itu akan dilindungi juga oleh cyber security CUP. Kemudian data dalam proses. Ketika kita membuat sebuah data atau memproses sebuah data, itu juga akan dilindungi. Kemudian dimensi ketiga dari cyber security CUP yaitu mendefinisikan keterampilan dan disiplin yang dapat diminta oleh profesional keamanan cyber untuk melindungi dunia maya. Profesional keamanan cyber harus menggunakan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu berbeda yang tersedia bagi mereka saat melindungi data dunia maya. Mereka harus melakukan ini sambil tetap berada di sisi kanan hukum. Kemudian kita masuk di ISO. Kemudian profesional keamanan perlu mengamankan informasi dari ujung ke ujung dalam organisasi. Ini adalah tugas yang monumental dan tidak masuk akal untuk mengharapkan satu individu memiliki semua pengetahuan yang diperlukan. Organisasi internasional untuk standarisasi ISO, Komisi Elektronik Internasional atau EAC, mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memandu manajemen keamanan informasi. Model keamanan cyber ISO atau EAC bagi para profesional keamanan cyber sama seperti model jaringan atau OSE bagi para insinyur jaringan. Keduanya menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan mendekati tugas-tugas kompleks.
Kemudian yang pertama yaitu ketika kita membuat sebuah kontrol di dalam sebuah komputer. Yang pertama itu membuat kebijakan untuk menangani informasi. Jika kita jika kita tidak jika kita membuat sebuah organisasi, maka kita harus membuat sebuah kebijakan agar eh, ketika menangani informasi tersebut terstruktur. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan enkripsi untuk mentransfer data. Banyak organisasi telah memahami pentingnya menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi dan mengamankan sistem informasi dalam jaringan perusahaan dari akses yang tidak sah. Data sensitif selalu diakses dan berinteraksi dengan segala macam orang dan aplikasi. Sebab itu untuk melindungi informasi ketika diakses melalui sistem mengharuskan organisasi untuk mengenkripsi data yang bertujuan untuk melindungi serta mengamankan informasi itu sendiri. Enkripsi adalah suatu bentuk pengamanan informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan penerjemahan khusus. Kemudian yang ketiga itu untuk membuat sebuah kontrol dalam perusahaan atau organisasi, itu kita memilih software yang aman untuk organisasi. Tentukanlah perangkat lunak yang direkomendasikan oleh ahli sistem keamanan informasi untuk standar keamanan yang digunakan. Perangkat lunak yang Anda gunakan mungkin tidak mengikuti prosedur keamanan yang handal dan dapat menyebabkan meningkatnya kemungkinan peretas mengakses informasi sensitif. Kemudian yang keempat yaitu kita meningkatkan keamanan password. Peretas menggunakan berbagai metode untuk mencoba masuk ke akun Anda. Metode paling umum adalah dengan mengetik huruf, angka, dan simbol secara manual untuk menebak kata sandi. Metode yang lebih canggih adalah menggunakan metode serangan brute force. Dalam teknik ini, program komputer menjalankan setiap kemungkinan kombinasi huruf, angka, dan simbol secepat mungkin untuk memecahkan kata sandi. Semakin panjang dan kompleks kata sandi, maka akan semakin lama proses untuk ini berlangsung. Kemudian yang kelima, kita menggunakan komputer pribadi. Nah, ketika kita menggunakan komputer pribadi, mungkin tidak terlalu rentang peretas untuk mengakses aplikasi kita. Kemudian yang keenam gitu, kita mematuhi kemudian kita masuk pada bagian ketiga yaitu ancaman atau kita bisa sebut atau malware. Kerentangan dan serangan adalah fokus utama pada para profesional keamanan cyber. Ancaman adalah kemungkinan bahwa peristiwa berbahaya seperti serangan akan terjadi. Kerentangan adalah kelemahan yang membuat target rentan terhadap serangan. Serangan adalah eksploitasi yang sengaja atau kelemahan yang ditemukan dalam sistem informasi komputer, baik sebagai target khusus atau hanya sebagai target peluang. Kemudian yang kedua itu perangkat lunak berbahaya atau malware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perangkat lunak yang dirancang untuk mengganggu operasi komputer atau mendapatkan akses ke sistem komputer tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Adapun beberapa jenis malware, yang pertama itu adalah virus. Virus adalah kode eksekutable berbahaya yang dilampirkan ke file eksekutable lain seperti program yang sah. Sebagian besar virus memerlukan inisiasi pengguna akhir dan dapat diaktifkan pada waktu atau tanggal tertentu. Virus komputer biasanya menyebar melalui salah satu dari tiga cara. Yang pertama itu dari media yang dapat dipindahkan, dari unduhan dari internet, dan dari lampiran email. Kemudian yang kedua itu adalah caching atau worm. Adalah kode berbahaya yang mereplikasi dengan secara independen, mengeksploitasi kerentangan dalam jaringan. Worm biasanya memperlambat jaringan, sedangkan virus membutuhkan program host untuk berjalan. Worm dapat berjalan dengan sendirinya. Selain
infeksi awal, worm tidak lagi membutuhkan partisipasi pengguna. Setelah worm mempengaruhi sebuah host, ia dapat menyebar dengan sangat cepat melalui jaringan. Cacing memiliki pola yang serupa, mereka semua memiliki kerentanan yang memungkinkan cara untuk menyebarkan diri mereka sendiri dan semuanya akan mengandung sebuah muatan. Warren bertanggung jawab atas beberapa serangan paling dahsyat di internet, misalnya pada tahun 2001, Warren Codoret menginfeksi 658 server dalam 19 jam. Warren menginfeksi lebih dari 300.000 server. Kemudian ada yang kuda Troya. Kemudian Trojan Horse adalah malware yang melakukan operasi jahat dengan kedok operasi yang diinginkan seperti bermain game online. Kode berbahaya ini mengeksploitasi hak istimewa pengguna yang menjalankan kuda Trojan berbeda dari virus karena Trojan mengikat dirinya ke file yang tidak dapat dieksekusi seperti file gambar, file audio atau game. Kemudian bom logika adalah program jahat yang menggunakan pemicu untuk membangkitkan kode berbahaya. Misalnya, pemicu dapat berupa tanggal, waktu, program lain yang berjalan, atau penghapusan akun pengguna. Bom logika tetap tidak aktif sampai peristiwa pemicu itu terjadi. Setelah diaktifkan, bom logika mengimplementasi kode berbahaya yang menyebabkan kerusakan pada komputer. Sebuah bom logika dapat menyabotase catatan database, menghapus file, atau menyerang sistem operasi atau aplikasi. Spesialis keamanan cyber baru-baru ini menemukan bom logika yang menyerang dan menghancurkan komponen perangkat keras di stasiun kerja atau server, termasuk kipas pendingin, CPU, memori, hard drive, dan cetu daya. Bom logika membuat perangkat ini terlalu panas atau gagal. Kemudian kita masuk di bagian keempat, yaitu prinsip-prinsip kriptologi. Nah, pada bagian 4 ini kita akan membahas sebuah sistem keamanan data atau lebih kenal dengan kriptologi, atau nanti kita akan mengskripsi sebuah data sehingga tidak bisa dikenali tanpa adanya perangkat lunak yang lebih jelas. Prinsip-prinsip kriptologi menjelaskan bagaimana protokol dan algoritma modern mengamankan sebuah komunikasi. Kriptologi adalah ilmu membuat dan memecahkan kode rahasia. Pengembangan dan penggunaan kode adalah kriptografi. Mempelajari dan memecahkan kode adalah kriptoanalisis. Masyarakat telah menggunakan kriptografi selama berabad-abad untuk melindungi dokumen rahasia. Misalnya Julio Caesar menggunakan sandi alfabet sederhana untuk mengenkripsi pesan ke jenderalnya di lapangan. Jenderalnya akan memiliki pengetahuan tentang kunci sandi yang diperlukan untuk mengenkripsi pesan. Saat ini metode kriptografi modern memastikan komunikasi yang aman. Kemudian kontrol akses adalah seperti namanya, cara mengontrol akses ke gedung, ruangan sistem, database, file, dan informasi. Organisasi menggunakan berbagai teknik kontrol akses untuk melindungi kerahasiaan. Bab ini akan membahas 4 langkah dalam proses kontrol akses. Misalnya yang pertama itu ada kita mengidentifikasi, autentikasi, otorisasi, dan akuntabilitas. Kemudian kita masuk cara membuat atau mengenkripsi sebuah data. Yang pertama itu setiap metode enkripsi menggunakan algoritma tertentu yang disebut cipher untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Cipher adalah serangkaian rangkaian yang terdefinisi dengan baik dan digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Ada beberapa metode untuk membuat sebuah ciphertext. Yang pertama itu transposisi. Huruf disusun ulang. Huruf disusun ulang, kemudian
Misalnya A sampai Z itu kita memberikan sebuah nomor, kemudian begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua itu ada substitusi, huruf diganti. Misalnya huruf diganti kita susun balik. Kemudian on time pad, plain text yang digabungkan dengan kunci rahasia. Misalnya kita ingin menkripsi sebuah eh, apa cyber security, misalnya kita menggunakan kata kunci cyber security. Misalnya ada pesan yang akan dieskripsi. Misalnya on template, plain text yang digabungkan dengan kunci rahasia menciptakan karakter baru. Kemudian digabungkan dengan plain text untuk menghasilkan ciphertext. Kemudian ada algoritma enkripsi lama seperti Kaisar, Cipher, atau mesin Enigma. Beberapa algoritma enkripsi modern masih menggunakan transposisi sebagai bagian dari algoritma. Manajemen kunci adalah bagian tersulit dalam merancang sebuah kriptografi. Banyak sistem kriptografi yang gagal karena kesalahan dalam manajemen kuncinya. Dan semua algoritma kriptografi modern memerlukan prosedur manajemen kunci. Dalam praktiknya, sebagian besar serangan terhadap sistem kriptografi melibatkan penyerangan terhadap sistem manajemen kunci pada algoritma kriptografi itu sendiri. Saya berikan sedikit contoh ya mengenai enkripsi sebuah data atau pesan. Contoh kecilnya itu yang biasa kita lakukan itu dalam mengirim sebuah pesan WhatsApp. Kan WhatsApp terenkripsi secara one to one. Jadi hanya yang pengirim dan penerima yang mengetahui sebuah pesan yang terkirim. Karena ketika pengirim mengirim sebuah pesan ke dalam penerima, sebelum pesan atau data ini sampai, data ini telah dienkripsi menggunakan kode tertentu. Jadi itulah eh, apa pemaparan materi saya atau presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.